anta tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, alhamdulillah pada siang ini kita bisa bertemu atas nikmat-nikmat Allah. Kita bisa memulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Arab untuk membaca kitab ya dengan metode Al-I'jaz. Insya Allah jadwal kita setiap hari Senin dan Kamis jam 13 sampai jam 14.30 ya. Ya mungkin agak telat-telat karena sebagian ada yang masuknya terlambat sehingga tidak bisa kita mulai tepat waktu ya. Mohon maaf sebelumnya. Insya Allah yang akan kita bahas adalah bahasa Arab untuk membaca kitab gundul atau kitab kuning. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru mendengar kitab kuning atau kitab gundul ya. Maksud dari kitab kuning atau kitab gundul adalah kitab yang tidak ada harokatnya ya. Dan memang asal dari bahasa Arab itu asalnya tidak ada harokatnya. Tidak seperti Al-Quran yang kita baca ada fathah, kasroh, dhamma, dan seterusnya. Asalnya itu Al-Quran tidak ada harokatnya, bahkan tidak ada titiknya. Nah, jadi agar kita bisa membaca referensi-referensi di dalam agama Islam ini, maka kita perlu mempelajari bahasa Arabnya. Nah, alhamdulillah saya sudah menyusun buku khusus untuk pemula ya yang dasar untuk bisa membaca buku atau kitab yang tanpa berharokat seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ini ada beberapa modal-modal untuk bisa menguasai bahasa Arab untuk membaca kitab. Ya, biasanya kita kalau belajar bahasa Arab itu sebagian santri atau sebagian murid itu lebih fokus pada teori ya, lebih cenderung mempelajari kaidah. Nah, di dalam metode Al-Ijaz ini insya Allah kita akan lebih seimbang antara teori dengan kaidah, antara teori dengan praktek. Bahkan mungkin nanti lebih banyak prakteknya ya, sekitar 70% kita praktek, 30% adalah teori. Nah, di dalam bahasa Arab ini ada beberapa hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah berhubungan dengan nahwu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah nahwu. Nahwu itu adalah perubahan akhir harokat sebuah kata. Contohnya kata Allah. Allah itu kan akhirannya bisa Allahu, bisa Allaha, bisa Allahi. Nah, ini yang dinamakan ilmu nahwu, yaitu membahas tentang akhiran harokat kata. Bisa Allahu, Allaha, atau Gak usah Allahi. pakai inilah. Gitu. Gak Nah, usah. kapan dibaca Allaha, Dihapus. kapan dibaca Allahi, kapan dibaca Allahu. Nah, itu tugasnya adalah ilmu nahwu, ya. Nah, kemudian yang kedua ada ilmu sorof. Ilmu sorof itu membahas tentang bangunan kata, ya. Karena kata dalam bahasa Arab itu bisa berubah-ubah dari mulai kata kerja lampau, kemudian kata kerja sedang atau akan, kata kerja perintah, kata kerja larangan, ya, kata pelaku, kata objek, dan seterusnya. Nah, itu tugasnya adalah ilmu sorof. Ya, contohnya dari kata qoro'a, artinya sudah membaca. Ya qoro'u, sedang membaca. Iqra, bacalah. La taqra, jangan baca. Kiroatan, pembacaan. Qori'un, yang membaca, dan seterusnya.
Nah, itu tugasnya ilmu sorof. Kalau ingin bisa membaca kitab, maka harus mempelajari dua ilmu ini, nahwu dan sorof itu. Nah, selain itu, ini kelemahan di pesantren. Banyak yang mempelajari ilmu bahasa Arab hanya nahwu sorof saja, tetapi kosakatanya kurang, ya, sehingga sudah tahunan belajar di pesantren 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun, tapi baca kitab belum bisa. Yaitu tentang kosakata. Kosakata ini sangat penting sekali. Ya, seperti orang mau memasak, dia sudah punya keahlian, sudah punya alat-alatnya, tapi nggak ada bahannya. Ya, kira-kira jadi makanan atau tidak? Ya tidak, karena tidak ada bahan-bahannya. Hanya ada alat dan orangnya saja. Nah, kosakata ini ibarat bahan. Kalau kita mau bisa membaca kitab gundul, maka harus menguasai kosakata. Nah, kosakata yang perlu kita hafal adalah kosakata yang perlu kita dahulukan adalah kosakata yang populer. Makanya kita sudah mengumpulkan kosakata-kosakata populer di dalam bahasa Arab yang kita hafal insya Allah dengan lagu, ya, atau dengan nada agar lebih mudah untuk dihafal. Nah, ini juga insya Allah mudah juga untuk dihafal untuk semua usia, untuk anak-anak, untuk remaja, atau untuk orang tua gitu. Nah, ini sekilas tentang bahasa Arab, ya. Nah, ini contoh kosakata yang populer yang perlu kita kuasai sembari kita mempelajari kaidah bahasa Arab, ya. Nah, di sini ada 5 kelompok kata. Pertama adalah ada huruf jar, kemudian huruf athof, kemudian ada isim isyarah, ada isim mausul, dan dorof zaman. Nah, ini contoh kosakata yang populer. Insya Allah nanti akan kita hafal. Nah, sekarang pada siang hari ini materi kita yaitu tentang 3 hal, ya, tentang huruf, kata, dan kalimat. Tentang huruf, kata, dan kalimat. Nah, dalam bahasa Arab itu ada 3 unsur penting, ya. Ada 3 unsur penting yang membangun sebuah bahasa. Yang pertama adalah huruf, ya. Huruf itu unsur terkecil. Nah, nanti kalau huruf disusun maka akan menjadi kata, ya. Nah, kata nanti kalau disusun akan menjadi kalimat, gitu. Kita perhatikan pertama huruf. Huruf dalam bahasa Arab ini ada 2 macam. Ada huruf mabani, ada huruf ma'ani, ya. Huruf mabani artinya huruf pembangun, huruf yang membangun sebuah kata, yaitu huruf-huruf yang tidak bermakna, ya. Huruf hijaiyah contohnya a, ba, ta, sa, jim, dan sampai ya. Itu adalah huruf mabani, tidak memiliki makna. Yang kedua ada huruf ma'ani, ya. Huruf ma'ani, huruf yang dimaksud di sini adalah kata yang memiliki makna. Nah, kalau ini sebenarnya masuknya tidak ke huruf, ya. Masuknya dia sebenarnya nanti masuk ke kata karena dia sudah memiliki makna. Tapi mirip juga seperti huruf karena terkadang terdiri dari 1 huruf saja, ya. Nah, ada yang 2 huruf, contohnya min 2 huruf, ila 3 huruf, fi 2 huruf. Ya, artinya min dari ila ke fi artinya di dalam. Ada yang 1 huruf, contohnya li artinya bagi. Nah, ini 1 huruf tapi memiliki makna, makanya dinamakan huruf ma'ani, gitu. Nah, yang kedua, kalau huruf disambung atau digabung maka akan menjadi kata. Ini unsur yang kedua. Nah, kata dalam bahasa Arab cuma ada 3, ya. Dalam bahasa Arab kata cuma ada 3, dan 3 kata ini penting sekali untuk sebagai dasar untuk memahami ilmu nahwu berikutnya. Ada pertama isim, ya. Kedua ada fi'il. Ketiga ada huruf, ya. Isim adalah kata benda. Gampangnya itu isim adalah kata benda.
Isim asal artinya adalah nama. Namun yang dimaksud di sini adalah kata yang menunjukkan makna benda. Baik itu nama orang, nama tempat, ya, atau benda, ya, hewan, manusia, tumbuhan. Contoh di sini adalah Zaidun, Hindun, ini nama orang. Kedua adalah fi'il. Fi'il adalah kata kerja. Kata kerja. Atau dalam bahasa Inggris verb. Verb itu kata kerja. Kalau isim adalah noun, kata benda. Contohnya doroba yadribu. Doroba sudah memukul, yadribu sedang memukul. Ya. Jadi semua jenis fi'il itu ya termasuk fi'il. Fi'il madi atau fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf ini juga termasuk kata. Maksudnya huruf adalah huruf ma'ani yang tadi kita bahas di atas. Huruf yang memiliki makna seperti min, ila, fi, bi, ya, wa itu juga punya makna. Itu adalah huruf. Kalau huruf adalah kata selain dari isim dan fi'il. Selain dari isim dan fi'il maka itu adalah huruf. Ya, jadi jumlahnya lebih sedikit. Nah, kata ketika disusun minimal 2 kata, maka menjadi kalimat. Menjadi kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua model. Model yang pertama adalah kalimat ismiyah. Kedua adalah kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah itu apa? Kalimat ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Diawali dengan kata benda. Contohnya Zaidun doroba. Ya. Diawali dengan Zaidun. Zaidun adalah isim. Zaid memukul. Ya, Zaidun doroba. Zaid memukul. Ya, tahu Zaid sudah memukul. Kemudian yang kedua adalah kalimat fi'liyah, yaitu kalimat yang diawali dengan fi'il. Contohnya doroba Zaidun. Doroba Zaidun. Doroba sudah memukul, Zaidun Zaid. Ya, artinya sama seperti di atas. Artinya Zaid sudah memukul. Cuma saya ingin memberitahu bahwa dalam bahasa Arab itu ada model susunan kalimat yang seperti ini. Ya, kata kerja dulu baru subjeknya. Dalam bahasa Indonesia kurang dikenal susunan kalimat fi'liyah karena kebanyakan adalah kalimat ismiyah. Zaid sudah memukul, ya. Kalau kalimat fi'liyah kan kata kerja dulu. Doroba Zaidun, sudah memukul Zaid. Kayaknya kurang dipahami. Nah, maka dalam menerjemahkan dahulukan subjeknya, yaitu Zaid dulu. Zaid sudah memukul. Nah, inilah tentang unsur dalam bahasa Arab ya, secara umum seperti ini. Nah, sekarang kita mulai mengerucut. Yang pertama, ya, yang akan kita bahas, insya Allah beberapa pertemuan ke depan, kita akan fokus hanya membahas kata, ya, belum membahas kalimat. Kita akan fokus dulu, Bapak Ibu, kita fokus untuk membahas kata, ya. Nah, kata itu tadi sudah kita jelaskan ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jangan bahas yang lain-lain dulu, ya. Jangan bahas masalah kalimat dulu. Jangan bahas masalah subjek, predikat atau yang lainnya, kecuali kalau dibutuhkan. Nah, kita fokus dulu untuk menguasai kata dulu ya. Nah, kata dalam bahasa Arab itu tadi kita jelaskan ada 3 ya. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, kalau Bapak Ibu punya buku saya yang saya tulis ini, yang oranye, ini sudah saya tuliskan penjelasan semuanya. Nah, di setiap pembahasan itu ada nazomnya. Nazom tapi berbahasa Indonesia. Nazom itu seperti bait syair ya, tapi berbahasa Indonesia. Saya tuliskan dalam bahasa Indonesia agar mudah difahami dan mudah dihafal.
Nah, yang di atas ini satu macam kata ini. Dihafalnya begini dengan lagu. Macam kata ada tiga. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Macam kata ada tiga. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Ya, kalau bisa dihafal. Macam kata ada tiga. Isim itu kata benda. Fiil itu kata kerja. Huruf itu kata bantu. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita fokus membahas isim. Ya, fokus dulu membahas isim. Kita targetnya adalah bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Itu aja dulu, jangan muluk-muluk, jangan jauh-jauh dulu. Ya, target kita bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Karena kalau pondasi ini tidak dibangun dengan kuat, nanti selanjutnya berat. Ya, jadi pondasi dasar itu harus kuat dulu. Ya, yaitu pertama pertanyaan yang perlu kita jawab, manakah isim, manakah fiil, manakah huruf, gitu ya. Nah, untuk bisa menentukan mana isim, mana fiil, mana huruf, harus tahu ciri-cirinya. Pertama, ciri isim. Isim itu kata benda. Ada dua cara untuk mengetahui isim. Pertama dengan melihat maknanya, artinya. Sebuah kata kalau bermakna benda, maka itu adalah isim. Contohnya kolamun. Kolamun itu pena. Pena benda atau bukan? Ya, berarti isim. Kitabun. Kitab atau buku. Benda atau bukan? Benda, berarti isim. Babun. Pintu. Ya, pintu benda atau bukan? Itu juga isim. Gitu. Ya, ada yang menambahkan. Kalau bermakna sifat juga benda. Contohnya apa? Contohnya sifat apa? Ganteng, sifat. Cantik, sifat, ya. Itu juga isim. Ada yang menambahkan seperti itu. Nah, kalau tidak tahu artinya, ada cara kedua. Dengan melihat bentuknya, ya, dengan melihat ciri-ciri dari tulisannya. Ciri-ciri yang pertama ada awalan al, awalan alif lam. Nah, kalau ada kata berawalan al samsiyah atau qamariyah, ya, maka itu pasti isim. Contohnya ar-Rahman, ar-Rahim, Allah, dan seterusnya. Kedua, ada akhiran tanwin. Ya, kalau tidak ada al, maka ada cara kedua yaitu tanwin. Kalau kita baca Al-Quran itu kan banyak ya, kita menemukan tanwin. Tanwin itu apa? Akhiran an in un, fathaten, kasroten, domaten. Masjidun, ya, atau masjidan, atau masjidin. Rasulun, rasulin, rasulan. Akhirannya an in un. Maka itu pasti isim. Ketiga, didahului huruf jar. Ya, huruf jar itu apa? Huruf jar itu nanti akan kita hafalkan. Huruf jar itu bisa diartikan kata depan boleh atau preposisi. Dari, ke, ya. Dari, setelah kata dari pasti kata benda. Tidak mungkin dari kata kerja. Saya dari menulis, enggak. Saya dari rumah, saya dari masjid, dari pasar. Setelah dari berarti kata benda. Atau ke, saya ke masjid, saya ke rumah gitu. Nah, kemudian ciri berikutnya ada lagi akhirannya tak marbutoh, tak yang bulat
Nah, tak marbutoh. Kalau ada kata akhirannya tak bulat, itu juga pasti isim. Sholatun, ada tak marbutoh. Zakatun, tak marbutoh juga. Terakhir, kalau untuk nama sebuah benda, kalau merupakan nama orang, nama binatang, nama tumbuhan, nama tempat, ya, nama bulan, maka itu adalah isim. Zaidun, Ahmad, dan seterusnya. Ya, itu beberapa ciri-ciri isim, walaupun sebenarnya banyak lebih dari itu, tapi yang paling populer itu adalah ada 5 itu ya. Jadi cara mengetahui isim ada 2 cara. Pertama dengan melihat maknanya, kedua dengan melihat tulisannya. tulisannya. Nah, ini juga ada lagunya, Bapak Ibu, biar mudah untuk menghafal. Saya bikinkan nazomnya. Ciri isim makna benda, awalan alif lam, akhiran tanwin. Didahului huruf jar, tak marbutoh untuk nama. Oh gitu. Diisi makna benda, awalan alif lam, akhiran tanwin. Didahului huruf jar, tak marbutoh untuk nama. Tuh, boleh nanti dihafalkan. Oke, pada intinya yang perlu kita hafalkan itu maknanya ya, atau esensinya. Kalau kata-katanya sih tidak perlu. Berikutnya adalah apa ini? Ini adalah fi'il, ya. Fi'il. Tadi kan jenis kata ada 3. Yang kedua adalah fi'il. Pertama isim, kedua adalah fi'il. Ini juga sangat penting agar kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il. Untuk mengetahui fi'il, caranya juga 2, sama seperti tadi isim. Ada cara pertama dengan melihat artinya, maknanya. Kalau arti atau maknanya adalah pekerjaan, perbuatan, berarti itu fi'il. Ya. Contohnya doroba, memukul. Nah, memukul ini adalah kata kerja. Atau menulis, kataba, menolong, nonsoro. Nah, itu kata kerja semua. Nah, kalau tidak tahu artinya bagaimana? Maka lihat tulisannya, ya. Tulisannya itu kalau diawali qad, setiap kata yang diawali qad itu artinya sungguh. Setelah qad pasti fiil. Sama seperti tadi, setelah min pasti isim. Min dari ila ke, pasti setelahnya isim. Nah, kalau ini setelah qad artinya sungguh, pasti fiil. Qad doroba, sungguh telah memukul. Ya. Qad qomatis sholah. Qad qoma berarti fiil. Mendirikan. Iya. Baik. Terus diawali sin atau saufa. Sin itu artinya akan. Sayadribu, akan memukul. Sayadribu. Setelah sa pasti fiil, akan. Ya, karena setelah sa tidak mungkin isim. Akan Muhammad. Akan Muhammad kan enggak pas. Saufa itu artinya kelak. Akan tapi lama waktunya, kelak. Ya. Suaranya jelas Bapak Ibu? Jelas. Jelas. Pak Marto berarti mungkin sinyalnya yang kurang bagus. Ya, kayaknya sinyalnya tuh. Iya. Nanti bisa Jelas, Ustaz, jelas. bisa tonton rekamannya kalau pengen ngulang ya. Baik. Atau diawali saufa. Saufa yadribu. Saufa kelak akan memukul gitu. Kemudian cara yang terakhir adalah domir pelaku atau domir subjek. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar tentang domir, ya, karena domir sangat penting sekali dalam bahasa Arab. Domir pelaku itu apa? Domir yang melekat pada kata kerja.
Contohnya dorobtu. Ganti. Perhatikan Saya di situ ada tu. Nah, tu itu artinya saya. Nah, kalau ada kata akhirannya tu, ya, tu itu saya, kata ganti pelaku. Maka dorob yang melekatnya itu adalah kata kerja. Doroba itu adalah kata kerja. Atau adribu. Adribu itu ada a. A yang artinya saya. Ya, berarti doroba ini adalah kata kerja. Nah, insya Allah nanti kita akan menghafal domir pelaku atau domir subjek. subjek. Gitu ya. Nah, ini ciri-ciri fiil. Jadi fiil itu kata kerja. Kerja. Ya. Yaitu kata kerja biasanya dilekati dengan waktu. Waktu sudah atau akan atau sedang. Sedang. Ini ada nazomnya. Ciri fiil kata kerja, waktu akan sedang sudah, diawali sin qad saufa, domir pelaku lampau sedang. Ciri fiil kata kerja, waktu akan sedang sudah, diawali sin qad saufa, domir pelaku lampau sedang. Baik. Terakhir adalah huruf. Nah, huruf ini jumlahnya terbatas. Paling sedikit itu huruf. Ya, paling sedikit huruf. Kalau kita baca kitab, rata-rata itu pertama isim, paling banyak isim. Kemudian yang kedua adalah fiil, ketiga adalah huruf. Ya. Nah, huruf itu ada beberapa macam. Ada huruf jar. Huruf jar. Nah, ini. Ada min, ila, an, ala, fi, hatta, bi, lila. Ini huruf jar. Huruf jar. Kata depan. Kemudian ada huruf nasab. Huruf nasab itu ada an, lan, idan, kai, li, hatta. Ini huruf nasab. Ya, tidak perlu dihafalkan. Yang penting kita tahu aja ini. Apa itu Min jadi apa? artinya dari, ila ke, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, li, la bagi atau untuk. Gitu. Nah, ini nanti bisa dilihat di buku ya. Ada huruf nasab, ini huruf jazm, lam, lama, in, man, la, li, ya. Lam belum, lama juga belum, in jika, man barang siapa, la jangan, li agar. Tuh. Huruf atof, wa. Insya Allah kita hafalkan huruf atof nih. Karena sering keluar. Wa, summa, fa, lakin, bal, au, am. Huruf nasab, inna, anna, lakinna, ka'anna, la'alla, dan laita. Tuh. Nah, kemudian kalimat tadi kita sudah jelaskan, ada kalimat ismiyah, ada kalimat fi'liyah. Baik. Baik, cukup materi kita tentang huruf, kata, dan kalimat pada hari ini, tentang huruf, kata, dan kalimat. Ya, jadi kita fokus pada kata dulu. Ya, tentang isim, fi'il, dan huruf dulu. Kalimat nanti dulu. Kecuali kalau perlu kita bahas sedikit aja. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan ke materi berikutnya. Ya, silakan Bu. Tadi yang sin sofa itu maksudnya gimana? Ada huruf sinnya gitu di depannya? Ya, ada huruf sa. Sin maksudnya adalah sa. Sa ya. Sa itu artinya akan. Akan ya. Nah, saya lamun. Saya lamun. Kalla saya lamun. Summa kalla saya lamun. Setelah sa pasti fiil. Sa ya lamun. Berarti ya lamun adalah fiil. Ya. Atau saufa. Saufa ta'lamun. Saufa
Setelahnya pasti fi'il. Saufa artinya kelak akan. Oh, sama ininya ya artinya. Ya, artinya hampir sama. Kalau sa, waktunya sebentar. Mau terjadi sebentar lagi. Akan tapi bentar lagi. Kalau saufa, akan tapi lama. Gitu. Iya. Gitu. Ya, kasih Ustaz. Ya, itu aja dulu ya. Baik, selanjutnya kita akan menghafal kosakata populer. Akan menghafal apa? Kosakata populer. Nah, kosakata populer satu-satu akan kita hafal. Pertama dari huruf jar atau kata depan. Saya contohkan dulu. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Lagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya. Sambil dihafal, apakah sudah ada yang hafal? Belum. 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 Tadi kayaknya ada yang bilang hafal. Siapa yang udah hafal? Pak Abdullah. Ya. Silakan Pak Abdullah yang keras, Pak. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Bagus, mumtaz. Yang lain? Baca Ustaz, belum hafal. Ya, baca aja tapi artinya jangan ditulis. Lihat tulisannya nggak apa-apa. Lihat Coba Arab. ya. Lihat Arabnya aja nggak apa-apa. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Mumtazah, bagus. Bagus, Bu. Yang lain silakan. Baca nggak apa-apa tapi yang penting artinya tidak lihat. Jadi Ustaz, Ya, Pak Yadi silakan. min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, atas sehingga, bi dengan, lila bagi. Mumtaz. Baik, selanjutnya huruf atof atau kata sambung. Wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au atau,
au atau am atau wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau La tidak. ya silakan Bolanya tidak. yang Lanya sudah tidak. hafal Wa wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau silakan saya Pak coba Pak. ya silakan Bu. Wa dan summa kemudian wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bahkan au atau am atau Bagus, yang lain silakan Saya Ustadz. silakan Bu. Ya. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am atau. Iya, mumtaz. Bagus. Berikutnya nomor 3 isim isyarah. Isim isyarah atau kata tunjuk. Ya, ini termasuk isim. Kalau yang 2 tadi huruf. Ya, termasuk huruf jenis katanya. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zanika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana atau di situ boleh. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zanika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Silakan. Ya Pak Ustadz, coba Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Bu Nurhaya. Hadza ini lelaki, hari ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan,
haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ. Ya, bagus. Mumtaz. Silakan yang lain. Saya boleh lagi Ustaz? Silakan, Bu. Haza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, laika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Bagus. Oke, selanjutnya adalah isim mausul. Ini juga termasuk isim juga. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Ma apa yang, man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Ma apa yang, man orang yang. Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang. Ma apa yang, man orang yang. Ya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Allazi orang laki-laki. Orang yang lelaki. Allazi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Allazina orang-orang yang. Ma apa yang, man orang yang. Bagus. Baik. Terakhir dorof zaman. Ini juga isim, termasuk isim juga. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Ya, silakan yang sudah hafal. Saya Pak Ustadz. Ya, Bu silakan Eli. Bu Eli. Qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, mumtazah, bagus. Yang lain silakan. Ayo, yang belum ada suaranya silakan. Ya Ustaz. Silakan Pak Gunarso. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-am sekarang,
Yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, bagus, mumtaz. Nah, itu insya Allah ini semuanya adalah kosakata yang insya Allah akan kita ulang-ulang ya. Insya Allah nanti pelajaran berikutnya kita ulang lagi kosakata ini sehingga benar-benar kita hafal kosakata ini, karena nanti akan sering kita menemui kosakata ini ketika membaca kitab ya atau membaca teks-teks Arab yang tidak berharokat. Nah, kalau kita sudah tahu harokatnya seperti apa, artinya apa, nah, insya Allah bisa membacanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktek ya, praktek membaca langsung ya. Kita akan membaca kitab Safinatun Najah. Mungkin Bapak Ibu yang punya buku kami bisa dibuka halaman 158. 158. Ya, tapi nanti bukanya nanti kalau kita sudah selesai pelajaran. Sekarang kita fokus ke layar. Baik, Pak. Ya, fokus ke layar ya. Pertama, fokus dulu untuk mempelajari bagaimana cara membacanya. Ya. Nanti setelah itu cara mengartikannya. Ya, bentar dulu ya. Haji Ratna, Assalamualaikum. Nabi wa alihi wasahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wasallam. Halo. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat teksnya sudah terlihat semua Bapak Ibu? Sudah. Ya. Saya anggap semuanya nggak bisa ya. Saya anggap semuanya nol semuanya. TK semuanya.
Nah, Bapak Ibu juga cukup lihat di halaman atau di layar masing-masing. Tidak perlu melihat buku atau terjemahan. Saya anggap semuanya tidak bisa. Oke, saya akan bacakan dulu. Perhatikan cara membacanya. Nanti kalau saya suruh baca, baca sebisanya aja, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baca sesuai dengan cara saya membaca. Jadi kalau di harokati ya harokati semua. Ya, karena saya akan baca semua harokatnya. Walaupun wakaf, walaupun berhenti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad dini. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi. Lagi biar lebih mantap. Perhatikan cara mengharokatinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi. Baik. Coba saya minta siapa ya untuk baca sebisanya aja. Pak Abdullah silakan. Pak Abdullah. Pak Abdullah silakan. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadina. Wadini ya Ustaz ya? Ya. Wadini. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khotaman nabiyyina. Khotamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wala haula wala quwata illa billahi al-aliyyi al-azimi. Bagus, mumtaz. Ya, satu lagi silakan. Pak, saya minta Bapak atau Ibu ini. Pak Wahyu, silakan. Ya, Pak. Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya dini wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa la wala quwwata illa billahil al-aliyyi al-azim. Iya, mumtaz. Bagus. Nah, sekarang saya akan artikan setiap kata. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan cara mengartikannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adapun segala puji, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah. Ya, adalah bagi Allah. Segala puji adalah bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamina
seluruh alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wabihi dan dengan Allah, dengannya, nasta'inu kami minta tolong. Nasta'inu kami minta pertolongan. Ala atas umurid dunia, perkara-perkara dunia, urusan-urusan dunia. Waddini dan agama. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddini. Dan dengan Allah lah atau kepada Allah lah kami minta pertolongan atas urusan-urusan dunia dan agama. Wasalla dan bersolawat. Siapa? Allahu Allah. Wasallama dan mengirim salam. Siapa? Allah. Ya, wa sallallahu wasallama dan Allah bersolawat dan mengirim salam. Ya, atau semoga Allah bersolawat dan Allah mengirim salam ala sayyidina, atas junjungan kami, atas junjungan kami. Muhammadin yaitu Muhammad. Muhammadin yaitu Muhammad khatamin nabiyyina, yang menjadi penutup para nabi. Khatamin nabiyyina, penutup para nabi. Wa alihi dan keluarga nabi. Wa sahbihi dan sahabat nabi. Ajma'ina seluruhnya. Seluruhnya. Wala dan tiada. Haula daya. Wala dan tiada quwata kekuatan illa kecuali billahi dengan Allah. Al-aliyyi yang maha luhur. Al-azimi yang maha agung. Al-aliyyi yang maha luhur, al-azimi yang maha agung. Baik. Ya, semoga bisa diserap ya. Sekali lagi akan saya bacakan, silakan diserap sebisanya saja, sebisanya saja. Saya anggap semuanya pemula ya. Mungkin ada yang sudah mahir, tapi saya anggap pemula semuanya di sini. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamina, seluruh alam. Rabbil alamina, Tuhannya seluruh alam. Wabihi dan kepada Allah atau dengan Allah nasta'inu kami minta tolong ala atas umurid dunya, urusan-urusan dunia, waddini dan agama. Wasalla dan bersolawat siapa? Allahu Allah. Wasallama dan mengirim salam siapa? Allah. Ala sayyidina, ala atas sayyidina junjungan kami Muhammadin yaitu Muhammad khatamin nabiyyina, penutup para nabi. Khatam, penutup. Wa alihi dan keluarga nabi, wa sahbihi dan sahabat nabi, ajma'ina seluruhnya, semuanya. Wala dan tiada haula daya, wala dan tiada quwata kekuatan, illa kecuali billahi dengan Allah. Al-aliyyi yang maha luhur atau tinggi, al-azimi yang maha agung. Baik, cukup ya. Silakan Bu Masitoh. Bu Masitah, Masitah atau Masitoh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masitah atau Masitoh, Bu? Atat Masyita. Oh, Masitah. Ya, silakan, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya satu-satu gitu tadi ya? Iya, diartikan satu-satu. Baca dulu juga boleh. Oh, baca dulu ya, tak coba ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddini wa sallallahu
wa Wassallallahu wasallim ala sallama Wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin khatamin nabiyyin. nih Nah, khataman nabiyyina. yang lain diam dulu biar saya aja yang berat. Khatamin nabiyyina. Khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina wala haula wala quwata illa billahi Ya. Terus? al-aliyil azimi. Bagus. Betul kan? Ya, betul. Silakan diartikan, Bu. Alhamdulillah segala puji atau adapun segala puji Allah Lillahi Allah adalah Rabb, milik Allah, adalah bagi Allah. Adalah bagi Allah Rabbil alamina. Benar ya? Betul. Rabbil alamina. Tuhan seluruh alam. Iya. Wabihi nasta'inu. Dan kepada Allah kami minta tolong. Bagus. Ala umurid dunya wad dini. Bagus. Atas segala urusan dunia dan agama. Bagus. Wassallallahu dan salam bersolawat wassallallahu dan bersalawat siapa Allah dan bersalawat Allah siapa Allah wasallama ala sayyidina wasallama dan mengirim salam dan salam atas siapa ada siapanya siapa Allah dan apa tadi dan mengirim salam Allah yang mana tadi yang wasallallahu tadi wasallama ala sayyidina dan berkirim salam Allah gitu tak? Iya, bagus. Ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina satu-satu ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin nih. Khatamin nabiyyina. Khatamin nabiyyin. Nah. Ya Allah. Muhammadin khatamin nabiyyina. Bagus. Tadi ya. Atas junjungan. Bagus. Atas junjungan kami penutup Nabi Muhammad penutup seluruh nabi. Iya. Gitu, iya. Penutup para nabi. Iya. Wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iya. Dan atas keluarga ya. Iya. Dan atas keluarga wasahbihi keluarga Nabi ada hi-nya. Dan atas keluarga Nabi wasahbihi sahabat Nabi ajmaina seluruhnya ya tadi. Iya, bagus. Seluruhnya. Wala dan tidak ada haula kekuatan wala dan tidak ada haula daya wala quwata illa billahi dan tidak ada kekuatan illa kecuali
dengan Allah. Bagus. Hil aliyil azim, hil aliyil azimi, yang maha ali, apa tadi? Yang maha luhur, yang maha agung. Iya, bagus. Kalau bisa bacanya setiap kata aja, Bu. Per kata terjemahkan gitu. Oh iya, Tad. Iya, biar lebih detail gitu. Iya, Tapi mumtaz, bagus. Kalau ada al bacanya al aja gitu. Alif lam berarti bacanya al aliyyi. Nah, tidak boleh hil aliyyi, tidak usah hil aliyyi, langsung al aja. Al aliyyi al azimi. Yang tadi itu yang paling bawah billahi gitu. Billahi, bagus. Betul. Terus al-aliyil gitu. Oh. Al-aliyyi, iya betul. Nggak perlu hil aliyyi, hi-nya nggak usah dibaca, langsung al aja. Al-aliyyi. Kalau disambung nggak boleh Tad bacanya. Kalau disambung kan kalau mau mengawal bacaan harus dari awal kata, tidak boleh tengah-tengah. Ya, kalau bacanya hi dari hi, berarti kan itu kan tengah-tengah. Jadi kayak nyeret sebagian kata diseret itu hil aliyyi. Kalau mau baca ya kalau bisa dari al aliyyi atau billahil aliyyi gitu. Ya. Oke. Oke, sekarang kita coba dengarkan, ya saya anggap semuanya 0 ya. 0 TK gitu. Pak Marto, ayo Pak Marto. Bagus nggak sinyalnya? Insya Allah. Ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi. Berkata. Jelek ya, sinyalnya kayaknya jelek ya. Tes. Baca per kata. Iya, baca per kata. Sinyalnya bagus nggak? Dulu coba ya. Kalau jelek yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi adalah bagi Allah Rabbil alamina, Tuhan seluruh alam. Bagus. Wabihi, dan dengan Allah nasta'inu, kami minta pertolongan. Bagus. Ala umuri dunya, atas perkara dunia. Ya, perkara-perkara jamak itu. Atas perkara-perkara dunia, wadini, dan perkara-perkara agama. Bagus. Wassallallahu, dan bersalawat Allah, wasallama, dan memberi salam sopo Allah, ala sayyidina, atas Nabi para nabi, ya. Wa alihi, dan keluarga Nabi, dan sahabat Nabi, ajma'ina, seluruhnya, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah al-aliyyi, yang maha luhur. Iya, bagus, mumtaz. Bagus, Mas. Terima kasih, ya. Ya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan materi yang tadi kita pelajari. Kita sekarang akan membedakan atau menentukan isim, fiil, dan huruf, ya. Isim, fiil, dan huruf. Sesuai dengan ilmu yang tadi kita pelajari. Pertama, alhamdu. Ini satu kata. Kira-kira ini isim, fiil, atau huruf? Fiil.
Alhamdu. Isim. Isim Ustaz. Isim. Kenapa isim? Ada alif lam. Alif lam. Karena ada alif lam awalan al. Ini ya. Alhamdu. Ini artinya pujian. Ya, biasanya diartikan segala puji. Karena ini untuk Allah. Ya. Lillahi. Ini ada dua kata. Li dan Allah disambung jadi lillahi. Kalau li, ya, li itu isim atau fiil atau huruf? Huruf apa? Huruf jar. Ya, tadi kita sudah pelajari huruf jar ada min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Berarti termasuk huruf. Kata kedua Allahi, isim fiil atau huruf? Isim. Kenapa isim? Di depan kata ini lam. Karena apa? Ada kata lam. Huruf jar. Ya, karena Awali. karena ada alif lam, kemudian ada awalan huruf jar, li. Ya, karena didahului huruf jar. Bagus. Robbi. Coba saya tanya, Pak Gunarso, Robbi isim fiil atau huruf? Fiil. Robbi artinya merobbi. Robbi. Isim. Ya, isim. Kenapa isim? Ya Robbi kan artinya Ragu. Pak Gunarso. Yang lain diam dulu. Kenapa isim Robbi? Karena makna. Bagus, karena maknanya adalah maknanya isim. Robbi kan tuh? Maknanya benda. Iya, bukan pekerjaan. Nah, bagus. Al-alamina. Coba saya tanya Bu Ratna. Al-alamina. Isim fiil atau huruf? Al-alamina. Isim. Yang lain diam dulu. Bagus. Kenapa isim, Bu? Ada awalan. Ada awalan apa? Alif lam. Alif lam. Bagus. Mumtazah. Wa bihi. Ada 3 kata. Wa bihi. Coba saya tanya. Ini saya anggap nol. Saya anggap pemula semua ya. Pak Suwardi. Ya. Pak Suwardi ada. Wa huruf. Wa huruf, bagus. Huruf apa? Isim. Huruf jar. Huruf wa. Wa dan ya. Huruf apa? Huruf sambung. Oh, bagus. Kata sambung. Huruf atof. Kalau lagunya wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal bahkan au atau am. Kalau bi isim fiil huruf Pak Suwardi? Isim. Bi. Huruf. Huruf apa? Jar. Yang lain diam dulu. Ya, bagus. Huruf jar. Lagunya min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Kalau hi, Pak Suwardi, hi isim fiil atau huruf? Hi, hu, itu ini isim kan memang nama itu. Hi artinya apa hi? Hi, itu. Iya. Tadi wabihi artinya apa? Iya. Dia. Iya. Isim atau fiil atau huruf? Kata ganti ya. Ya, isim fiil atau huruf? Fiil. Isim huruf. Kata benda, kata kerja, atau kata bantu? Itu kata. Ayo Pak. Itu
Pak. Dia Iya, itu kata iya, benda. dia itu kata ganti. Ya, kata ganti. Saya tanyanya 3 itu. Isim, fiil atau huruf. Kata benda, kata kerja atau kata bantu. Kata Ayo, benda bukan, jangan bingung. kata kerja bukan, kata bantu. Kata bantu. Iya. Kan kerja bukan. Benda Dia, juga bukan. Dia benda. Benda. Dia itu kan benda. Dia. Kata ganti orang kan. Orang itu kan benda. Oh, karena orangnya benda, jadi kata gantinya termasuk benda gitu. Kan? Iya. Ya inilah yang. Jadi semua dalam bahasa Arab semua kata ganti itu isim. Nih, ya. boleh dihafal. Semua kata ganti adalah isim. Ya, walaupun cuma 1 huruf. Hi satu huruf doang. Nasta'inu. Coba saya tanya. Siapa nih? Yang mau ditanya siapa nih? Ibu Eli. Ibu Eli ada? Nasta'inu. Isim fi'il huruf, Bu. Nasta'inu. Ada Bu Eli? Enggak ada ya? Baik, kalau enggak ada Bu Risa, ada Bu Risa. Bu Risa. Ya Ibu, nasta'inu isim fi'il atau huruf, Bu? Fi'il bukan ya Ustaz? Iya, fi'il, bagus. Artinya minta tolong. Minta tolong kan kata kerja. Cuma dia itu mengandung isim. Isimnya itu nunnya ini. Nah itu ya. Iya, naknya itu kami. Ya. Kami minta tolong. Bagus. Berikutnya Ibu Sumirah. Ibu Sumirah. Ala ini isim fi'il atau huruf? Huruf apa? Jar. Bagus. Selanjutnya Bu Tita. Umuri isim fi'il huruf? Umur. Bu Tita? Isim. Kenapa? Kenapa isim? Bu Tita? Halo? Kenapa isim, Bu? Isim, Pak. Kenapa isim? Depannya ada jar ala umur. Bagus. Depannya ada ala huruf jar. Iya. Ad-dunya. Coba saya tanya ad-dunya. Tanya Pak Yadi. Dunia. Isim fi'il huruf? Isim, Ustaz. Isim karena? Ada alif lam. Bagus. Wa saya tanya Bu Siti Juleha. Ada? Bu Siti Juleha. Ada, Halo. Ustaz. Wa, Ya, ada. isim fi'il huruf, Bu. Wa. Huruf. Bagus. Huruf apa? Sambung. Huruf apa? Huruf apa ya? Huruf atof. Atof ya. Iya, tadi hafalannya wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi dan seterusnya. Huruf atof kata sambung. Ad-dini, ad-din. Coba saya tanya Pak Wahyu, isim fi'il huruf? Ad-din. Isim, Ustaz. Isim karena apa, Pak? Lam. Ada al, bagus. Wa tadi huruf ya. Sholla. Coba saya tanya Pak Suwardi, sholla. Sholla itu isim fi'il huruf. Sholla. Kata isim fi'il huruf? A, B, C. itu. Pilihannya cuma 3. A, B, C. Isim fi'il huruf. Fi'il. Bagus. Kenapa fi'il? Nah itu kan kata
kata sifat itu sholat. Salam. Sholat. Sholat artinya apa sholat? Bersolawat, Mak. Bersolawat. Bersolawat itu isim atau fiil atau huruf? Fiil. Pak, Kerja. Pak ini aja, Pak Suwardi aja. Yang lain Fiil, karena sabar. itu ini ada permintaan. Bagus, karena pekerjaan. Sholat itu kan pekerjaan. Bersolawat. Allahu tadi sudah ya. Allahu itu apa? Isim. Ya, karena nama. Wa sudah. Salama, mengirim salam. Coba saya tanya Putri Astuti. Salama, isim fi'il huruf, Bu? Salama, mengirim salam. Salama. Putri, ada? Putri Astuti. Fi'il. Fi'il, bagus. Kenapa fi'il, Bu? Kenapa fi'il? Kenapa fi'il? Karena makna pekerjaan. Karena maknanya salama itu apa? Mengirim salam. Bagus. Bersalam itu apa? Mengirim salam itu apa sih? Assalamualaikum. Nah, itu artinya bersalam itu. Ya, menguluk salam. Semoga Allah bersolawat dan mengirim salam. Ala, tadi sudah ala, ini huruf jar. Sayyidina, ada dua kata, sayyidina. Coba saya tanya, apa nih? Saya tanya, Bu Ade ada. Bu Ade, sayyidi, isim fil huruf. Bu Ade. Halo. Isim fil huruf sayyidi. Sayyidi. Dua kata, sayyidina. Sayyidi dulu. Isim fil huruf. Isim, bagus. Kenapa isim? Karena memuliakan kata. Sayyidi. Kalau isim harus kalau ditanya kenapa isim, sebutkan ciri-cirinya berarti. Kataban. Karena Ada huruf jar. Ada huruf jar di depan. Wadi aja. Karena apa, Bu? Bantu. Bukan. Sayyidi. Memuji. Sayyidi. Artinya apa? Junjungan. Junjungan itu kata benda atau kata kerja atau kata bantu? Kata bantu. Bukan kata bantu. Kata benda. Junjungan. Ini junjungan kami. Junjungan itu apa sih? Kan benda kan, sesuatu yang dijunjung atau orang yang dijunjung, berarti benda. Kemudian kalau dari tulisannya sebelumnya ada ala. Kalau sebelumnya ada huruf jar, berarti setelahnya pasti isim. Iya, bagus. Nah, masih Bu Ade, nah itu isim fil huruf. Nah artinya apa, Nah apa ya? Nah, sayyidina, junjungan kami. Nah, itu isim fi'il huruf. Isim. Nah, kami isim fi'il atau huruf? Kami itu kata benda, kata kerja atau kata bantu? Kami. Kata benda, bagus. Kata benda. Jadi kaidahnya setiap kata ganti pasti kata benda. Muhammadin. Coba saya tanya Pak Oni. Pak Oni ada? Pak Oni?
Pak Oni lagi di rumah sakit. Halo Pak Oni. Atau Pak Krisna. Pak Krisna ada? Pak Krisna. Halo. Pak Krisna. Sepertinya tidak ada di. Coba Bu Eli. Muhammadin isim fil huruf. Bu Eli. Muhammadin isim fil huruf. Isim, Pak. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Isim. Karena nama orang. Nama orang bagus, nama orang. Nama Nabi. Iya, nama Nabi. Khotami. Coba khotami. Coba Pak Marto. Khotami isim fil huruf. Khotami. Fi'il Tad. Bukan. Artinya apa artinya? Khotami artinya apa? Penutup. Penutup. Penutup itu isim fi'il atau huruf? Fi'il. Penutup. Kalau menutup fi'il, kalau penutup isim. Ayo bahasa Indonesianya harus diingat-ingat lagi. Penutup itu isim atau fi'il? Kata benda atau kata kerja? Ini pelajaran SMP ini. Ah? Pamarto saja. Penutup benda ya. Benda, iya bagus. Kata benda penutup. Ya, bagus. Penutup itu benda. Kalau menutupi, menutup, itu baru kerja, kata kerja. Kalau kalau ada kata awalannya pasti kata benda. Penutup, pemain, pemasak, pembaca, penulis, pekerja, ya kan? An-nabiyyin, Pamarto, isim fi'il huruf an-nabiyyin. An-nabiyyin, masih Pamarto? Halo? Isim. Karena Isim. Karena ada alif lam awalnya. Bagus, karena ada alif lam. Ada alif Wallahu lam. a'lam bishawab. Nah, begitu. Jadi sekarang target kita cukup itu aja, membedakan isim, fiil dan huruf dan alasannya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu latih sendiri, mungkin kalau baca Quran atau buka buku saya ini yang oranye ini halaman 158. Nanti baca teksnya, kemudian nanti coba dianalisa setiap kata, ya, biar bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Kemudian terkadang ada kata yang nyambung, kadang dua kata disambung. Nah itu harus tahu setiap katanya. Nah, itu dasar sekali. Jadi dasarnya dimantapkan dulu. Makanya kita mantapkan dulu dasarnya agar nanti ke depannya lebih mudah, tidak terlalu berat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dasarnya. Ya, bisa tanya Ustaz. Iya, silakan Pak. Itu buku ada di mana Ustaz? Bisa langsung japri kalau mau pesen buku, bisa langsung japri ke saya. Bisa langsung japri. Oh iya ya. Ya. Pak, ini Pak siapa nih? Pak siapa? Jilid 2 ya, Suwardi, Pak. Pak Suwardi, ya Pak Suwardi nanti japri saya aja langsung. Jilid 2 ya itu. Iya, ini jilid 2. Kalau jilid 1 kan yang merah. Ini jilid 2 yang oranye. Ya. Ustaz boleh tanya? Boleh, silakan. Untuk latihan ini bisa yang halaman 15